Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Faya ayyuhal khadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bagus ini di bulan Rabiul Tsani ini, mari kita senantiasa berusaha dan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita bersama pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah kepada kita bersama sampai di mana kita mampu melaksanakannya, di samping menjauhi segala yang dilarang olehnya kapan dan dimanapun kita berada. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama dakwah yang punya sifat ekspansif, mengajak orang untuk di jalan yang benar. Sesuai dengan firman Allah yang khatib bacakan tadi, ayat surat An-Nahl 16. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan ila akhir. Ud'u, ajaklah kalian. Ajaklah. Ini tidak ada ila sabili rabbik. Jadi kepada jalan yang benar, jalannya Tuhan kalian. Siapa yang harus kita ajak? Ini banyak orang, siapapun. Jadi kita berdakwah ini ya kepada siapapun kita harus berdakwah, mengajak. Karena tidak ada objeknya. Ud'u ila sabili rabbika. Padahal ud'u itu kata kerjanya transitif, membutuhkan objek. Tapi tidak ada objeknya. Cuma mengajak ila sabili rabbik. Tapi Allah merintahkan kita berdakwah itu dengan bil hikmah, dengan bijaksana. Bisa wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan mau'idzah, nasihat yang bagus. Bisa qaulan. Ini qaulan. Wal mau'idzah wajadilhum billati ahsan, diajak diskusi, ini cara kita berdakwah itu. Bisa dakwah juga dengan hal. Dakwah bil hal, dengan perilaku. Ini bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada kalian, pada diri Rasul itu ada uswah hasanah. Contoh teladan yang baik. Padahal Muhammad Rasulullah ada Rasul. Orang yang menyampaikan. Nabiun, orang yang menyampaikan.
berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada diri Rasul itu ada uswah hasanah. Ada perilaku contoh teladan yang baik. Jadi bisa kita dakwah itu kaulan bil kaul, bisa dengan bil fi'l. Pada kesempatan yang baik ini ingin khotib menunjukkan salah satu contoh saja. Contoh bagaimana cara dakwah Rasulullah. Sehingga dalam tempo yang tidak begitu lama, hanya 23 tahun, beliau sudah bisa merubah situasi yang ada di Arab sana. Di Jazirah Arab yang tadinya mereka menyembah banyak Tuhan, politisme bisa menyembah satu Tuhan. Yang umatnya terdiri kobail, kabilah-kabilah bisa menjadi satu masyarakat, yaitu masyarakat Islam. Pemerintahan yang dulu banyak menjadi pemerintahan yang Islam, yang Rasulullah menjadi kepala pemerintahannya. Jemaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Rasulullah itu ada dengan sifat beliau. Beliau punya sifat, salah satu di antaranya ini banyak sifat sakhab. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Rasulullah itu sangat dermawan kepada siapapun. Dikisahkan di sana dalam satu buku Muhammad Insan Kamil. Di sana diriwayatkan ada seorang tokoh Quraisy yang namanya Sofwan bin Umayyah. Beliau itu tokoh Quraisy. Ketika Fathu Makkah, si Sofwan bin Umayyah tidak mau masuk Islam. Justru malah Sofwan itu lari ke Jeddah. Karena dia kalau tinggal di Mekah, dia punya keyakinan pasti dibunuh oleh Muhammad atau tentara Islam. Karena apa? Cara konvensional bahwa orang-orang yang ikut perang, apalagi tokoh ketika dakwah, ketika ada semacam Fathu Makkah, perang macam ini, kalau kalah pasti dibunuh. Maka dia lari. Kemudian ada seseorang yang mendekati beliau, mendekati Sofwan ini, memujuk si Sofwan itu kembali ke Mekah. Muhammad itu baik, tidak apa-apa. Maka apa kata Sofwan? Saya mau kembali kalau ada jaminan dari Muhammad bahwa saya nanti di sana tidak diapa-apakan. Beliau, si Sofwan belum masuk Islam. Oke. Ketika itu sahabat ini menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengoke sebagai tanda jaminan surbannya Rasulullah dibawa. Ini surbannya Rasulullah bahwa saya setelah menghadap Muhammad Rasulullah bahwa Anda dijamin nanti di sana pasti aman. Betul. Ketika datang di Mekah aman, dibiarkan beberapa hari. Padahal si Sofwan bin Umayyah ini belum masuk Islam. Dia tokoh. Akhirnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam si Sofwan itu diajak berjalan-jalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat di suatu lembah yang di lembah itu penuh dengan ghanimah, baik itu ada biri-biri, ada sapi, dan juga ada unta, penuh. Ketika itu Sofwan melihat dan kagum melihat biri-biri kok begitu banyak. Lantas Rasulullah mengatakan, apakah jabaka hadza sya'b? Apakah Anda itu kagum? Wahai Sofwan, Anda kagum dengan ini? Iya. Apa kata Muhammad? Naam. Apa kata Rasulullah? Qala huwa laka bima fihi. Adalah lembah itu tak berikan kepada Anda
dan seisinya. Yang isinya itu penuh dengan biri-biri. Setelahnya diberi itu, apa kata Sofwan? Asyhadu, wahai Muhammad, asyhadu annaka Rasulullah. Saya sekarang bersaksi bahwa Anda ini betul-betul utusan Allah. Karena apa? Ma tobat bihada nafsu ahadin qattu illa nafsa nabiyin. Tidak ada di seorang sebaik ini kecuali itu adalah hati seorang nabi. Maka dengan itu Sofwan masuk Islam. Sebagai dampak ketika Sofwan masuk Islam, faraja ila qaumihi. Kemudian karena dia tokoh, kembali kepada masyarakatnya. Kemudian mengatakan pada masyarakat, ya qaumi aslimu. Wahai masyarakatku, masuk Islam kalian. Masuk Islam kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ma'ata'a man la yakhaful faqr. Karena Muhammad itu akan memberi sesuatu yang dia itu tidak takut akan kefakiran. Dengan dakwah macam itu. Dalam riwayat lain, Sofwan pernah mengatakan macam ini. Laqad a'tani Rasulullah alaihi wasallam ma'atani. Rasulullah sungguh itu istilahnya masuk Islam. Memberi saya banyak sekali. Wa innahu la'abghadun nas ilayya. Padahal ketika itu Muhammad orang yang paling saya benci. Tapi dia memberikan kepada saya harta yang begitu banyak. Dan Muhammad selalu macam itu. Hatta la uhibbun nas ilayya. Hatta annahu la yuhibbun nas ilayya. Sehingga Muhammad itu menjadi orang yang paling saya cintai. Yang tadinya saya benci, kemudian menjadi insan yang paling saya cintai. Karena berkat dakwah yang menggunakan sahak kemurahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kasus lain. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik. Jelas. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul itu mempunyai putra yang namanya juga Abdullah. Di Abdullah itu walaupun tokoh munafik, tapi Abdullah itu tokoh. Banyak pengikutnya. Ya, putranya yang namanya Abdullah bin Abdullah itu Muslim, Islamnya baik. Tidak seperti tokoh munafik seperti ayahnya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia, si Abdullah putranya ini menghadap kepada Rasulullah. Beliau itu menghadap memberi informasi kalau ayahnya meninggal dunia. Dan dia minta sesuatu dari Rasulullah. Ini diminta apa? Beliau minta gamisnya Rasulullah. Untuk apa? Untuk menggamisi, untuk mengkafani ayah beliau itu. Ayah Abdullah bin Ubay. Oleh Rasulullah diberikan. Ini ada dakwah yang luar biasa. Karena ketika itu Abdullah ini tokoh. Kemudian Abdullah ini dia tokoh. Tokoh masyarakat di kala itu. Seandainya, ini pretensi, permintaan beliau si Abdullah bin Abdullah itu ditolak oleh Kanjeng Nabi, mungkin tanggapan orang akan berbeda. Oh berarti dia itu tidak baik dengan Kanjeng Nabi. Tapi oleh Rasulullah diberikan itu. Walaupun itu adalah beliau adalah Abdullah itu adalah tokoh masyarakat, tapi anak dari putra daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara dakwahnya itu luar biasa. Pernah suatu ketika Rasulullah itu diberi hadiah tis'una alfa dirhamin. 70.000 dirham. Banyak. Kemudian uang itu oleh Rasulullah diletakkan. Wawudi'at
ala khasirin, di atas ini khasir. Nah, kalau kita mungkin di atas amben lah. Nah, summa qama ilaiha. Kemudian Nabi itu mulai membagi uang tadi, dibagi. Jadi fama radda sa'ilan, Nabi ketika membagi tidak menolak siapapun, siapapun yang minta dikasih oleh Rasulullah. Sehingga uang tersebut habis semuanya. Kon dalam satu riwayat si Aisyah, keluarnya beliau sendiri itu tidak kebagian. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Islam cukup berkembang karena cara dakwanya itu bilhalnya luar biasa. Ini salah satu contoh. Banyak mungkin contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu tugas kita, kalau kita mengaku umat Muhammad, marilah kita ikuti sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti, kita teladani. Ini kita teladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah adalah uswatun, pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Dan kalau kita mau ikut Rasulullah, berarti indikator kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau Anda semua itu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membukakan pikiran kita, sehingga kita kalau mengatakan umat Muhammad, benar-benar kita bisa mengikuti apa pribadi Muhammad, walaupun tidak secara totalitas. Saya kira kalau totalitas sulit, tapi kalau minimal harus ada bagian-bagian sedikit yang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita itu bisa mengikuti. Seperti kaidah fikih, malam yudrak kulluh la yudrak kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara totalitas tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Bahkan dalam satu riwayat ada malam yudrak kulluh la yudrak julluh. Sesuatu yang tidak bisa secara totalitas dengan ditinggalkan yang sebagian besar. Yang sebagian kecil ada yang ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadana amillahi wa ibdalih wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fima amar wa antahu amma nahakum wa khadar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa lam yazal qailan alima. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wardallahu ma'anil arba'atil khurafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'is sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة